Suku Kohar adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di wilayah India, khususnya di negara bagian Bihar dan Uttar Pradesh. Meskipun suku ini tidak terlalu besar atau terkenal dibandingkan dengan beberapa suku besar lainnya di India, mereka memiliki sejarah dan tradisi yang kaya. Suku Kohar diyakini memiliki akar budaya yang berasal dari wilayah utara India, khususnya di daerah sekitar Bihar dan Uttar Pradesh. Ada kemungkinan bahwa suku ini adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, dengan migrasi dan pemukiman yang membentuk komunitas mereka di berbagai bagian India, meskipun mereka sering kali tinggal di daerah pedesaan. Anggota suku Kohar umumnya berbicara dalam bahasa Hindi atau bahasa lokal setempat, seperti Maithili atau Bhojpuri, tergantung pada wilayah tempat mereka tinggal. Meskipun mereka mungkin memiliki dialek atau kosakata khas yang mencirikan mereka, bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Hindi atau bahasa daerah masing-masing. Sebagian besar anggota suku Kohar memeluk agama Hindu, meskipun seperti banyak suku di India, terdapat juga beberapa orang yang menganut agama lain, meskipun jumlahnya relatif kecil. Dalam konteks agama Hindu, mereka sering kali mengikuti ritual dan kepercayaan lokal yang mencerminkan praktik budaya dan tradisi setempat. Sebagian besar anggota suku Kohar bekerja dalam sektor pertanian, karena mereka tinggal di daerah pedesaan. Mereka umumnya terlibat dalam bertani dan peternakan, dengan banyak yang memiliki ladang atau bekerja di tanah milik keluarga. Ada juga yang bekerja sebagai pekerja harian atau dalam pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan lokal. Beberapa dari mereka mungkin terlibat dalam perdagangan atau kegiatan ekonomi lain, tetapi pertanian tetap menjadi sumber utama pendapatan mereka. Seperti banyak suku di India, suku Kohar memiliki struktur sosial yang sangat terorganisir. Mereka memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan nilai-nilai keluarga yang penting dalam kehidupan mereka. Sistem kasta juga mempengaruhi kehidupan mereka, meskipun suku ini mungkin tidak terikat pada kasta tertentu secara ketat. Tradisi dan upacara keluarga sering kali diadakan dalam kehidupan mereka, dengan perayaan dan festival keagamaan menjadi bagian integral dari identitas mereka. Wanita suku Kohar memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Namun, seperti di banyak komunitas tradisional lainnya, peran mereka lebih terfokus pada urusan domestik, meskipun ada yang juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi di luar rumah. Suku Kohar, seperti banyak komunitas pedesaan lainnya di India, menghadapi tintingan dalam hal pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan kondisi ekonomi. Banyak dari mereka tinggal di daerah terpencil dengan fasilitas yang terbatas, yang dapat menyulitkan mereka untuk mengakses kesempatan yang lebih baik. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah besar. Keindahan dan kecantikan wanita suku Kohar di India, seperti halnya dengan banyak komunitas etnis di negara tersebut, dipandang dari berbagai aspek yang mencakup penampilan fisik, kualitas batin, serta peran budaya dan tradisi. Suku Kohar, meskipun tidak terlalu besar atau terkenal, memiliki karakteristik dan keunikan yang mencerminkan nilai-nilai mereka dalam kehidupan sehari-hari. Wanita Kohar, seperti halnya wanita di banyak komunitas pedesaan India, seringkali memiliki kecantikan alami yang tercermin dalam kulit mereka yang cenderung gelap dan bercahaya, dengan ciri-ciri wajah yang kuat dan khas. Mereka memiliki mata yang tajam, dengan tatapan yang penuh ekspresi dan kecerdasan. Gaya rambut yang panjang dan terawat juga merupakan bagian dari penampilan mereka, dengan banyak wanita yang mengikat rambut mereka dengan cara tradisional, memberikan kesan anggun dan alami. Di daerah pedesaan, banyak wanita Kohar menjaga kulit mereka agar tetap sehat melalui penggunaan bahan alami, seperti minyak kelapa atau ramuan herbal. Mata mereka cenderung besar dengan sorot yang penuh ekspresi, mencerminkan kekuatan dan keteguhan karakter. Rambut yang panjang dan hitam merupakan simbol kecantikan yang banyak dihargai dalam budaya India, dan wanita Kohar sering merawat rambut mereka dengan hati-hati.
Kecantikan wanita Kohar tidak hanya terbatas pada penampilan fisik mereka, tetapi juga terletak pada peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Wanita dalam suku Kohar sering memainkan peran penting sebagai penjaga tradisi, ibu rumah tangga, dan pendidik bagi generasi berikutnya. Mereka memiliki kemampuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan komunitas. Wanita Kohar dikenal sangat pekerja keras, terlibat dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, dari mengurus rumah tangga hingga membantu dalam pekerjaan pertanian. Selain tugas rumah tangga, wanita Kohar juga berperan sebagai pengasuh anak-anak, serta memberikan pendidikan dasar kepada mereka dalam tradisi keluarga. Dalam komunitas Kohar, seperti halnya banyak suku di India, kecantikan wanita juga dilihat dalam cara mereka berbusana dan merayakan tradisi. Wanita Kohar sering mengenakan pakaian tradisional seperti sari atau salwar kameez yang dihiasi dengan warna-warna cerah dan desain khas. Aksesoris seperti gelang, anting, dan kalung sering kali digunakan untuk memperindah penampilan mereka, yang menambahkan elemen estetika dalam penampilan mereka. Wanita Kohar sering mengenakan sari yang terbuat dari kain yang lembut dan dihiasi dengan bordir atau motif lokal. Mereka juga mengenakan sari dengan cara yang khas, menciptakan penampilan anggun. Sebagian besar wanita Kohar cenderung menggunakan riasan alami, seperti menggunakan henna mehendi untuk menghias tangan dan kaki mereka selama perayaan atau upacara keagamaan. Kecantikan wanita Kohar juga diukur dari kepribadian mereka yang kuat dan karakter yang penuh kasih. Kehidupan di pedesaan sering kali penuh dengan tintingan, dan wanita Kohar dikenal karena kemampuan mereka untuk menghadapinya dengan ketabahan dan kesabaran. Wanita Kohar memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, yang mencerminkan kualitas kepemimpinan mereka. Mereka memainkan peran sebagai penyeimbang dalam keluarga dan masyarakat, menjaga agar tradisi dan nilai-nilai sosial tetap hidup. Seperti banyak wanita India, wanita Kohar dikenal karena keramahan dan sifat dermawan mereka. Mereka seringkali menjadi pusat kehidupan sosial dalam komunitas mereka, menyambut tetangga dan keluarga dengan penuh kasih. Suku Kohar di India adalah salah satu komunitas yang memiliki sejarah dan asal-usul yang tidak terlalu terdokumentasi secara luas, karena mereka merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih kecil di India. Meskipun demikian, melalui riset dan referensi budaya, kita dapat memahami beberapa hal tentang asal-usul dan sejarah suku Kohar secara lebih umum. Secara historis, suku Kohar diyakini berasal dari wilayah utara India, khususnya di daerah Bihar, Uttar Pradesh, dan bagian dari Madhya Pradesh. Seperti banyak suku lain di India, suku Kohar kemungkinan besar merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar yang mengalami migrasi dan pemukiman di daerah-daerah tertentu seiring waktu. Dalam banyak kasus, suku-suku kecil seperti Kohar memiliki asal-usul yang sering kali terkait dengan migrasi dan pemukiman yang terjadi ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu. Ada berbagai teori mengenai asal-usul nama Kohar. Beberapa sumber mengaitkan suku ini dengan kelompok yang dulu merupakan bagian dari kasta rendah atau kelas pekerja yang bekerja dalam pertanian atau profesi lainnya. Suku Kohar, seperti banyak suku lainnya, mungkin berawal dari komunitas yang hidup di wilayah pedesaan dan memiliki sejarah yang terkait dengan aktivitas agraris. Banyak kelompok etnis di India memiliki hubungan yang erat antara satu dengan lainnya, dan suku Kohar tidak terkecuali. Mereka mungkin memiliki keterkaitan dengan suku-suku lain yang tinggal di daerah yang sama, baik secara budaya maupun sosial. Secara historis, suku Kohar dapat dianggap sebagai bagian dari kelompok etnis yang lebih besar yang terlibat dalam pekerjaan pertanian atau pekerjaan lainnya di pedesaan. Suku-suku di India, terutama di wilayah utara, seringkali membentuk subkelompok berdasarkan profesi, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang mereka pegang. Dalam hal ini, suku Kohar bisa jadi termasuk dalam kelompok tersebut, dengan karakteristik budaya yang khas, meskipun mereka tidak terlalu besar dalam jumlah dibandingkan dengan suku lain yang lebih dominan. Seperti banyak komunitas di India, suku Kohar kemungkinan besar terikat pada sistem kasta, meskipun tidak ada bukti konkret bahwa mereka adalah bagian dari kasta tertentu.
Pada umumnya, banyak suku di India, terutama yang tinggal di pedesaan, berasal dari kasta-kasta yang lebih rendah atau disebut sebagai Scheduled Tribes atau Scheduled Castes, yang berarti mereka memiliki status sosial yang lebih rendah dalam hierarki kasta India tradisional. Dalam konteks suku Kohar, mereka mungkin dahulu dianggap sebagai bagian dari kelompok yang lebih rendah, meskipun mereka sekarang mungkin lebih terintegrasi dengan masyarakat modern dan menerima berbagai layanan serta kesempatan yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Nama Kohar itu sendiri mungkin berasal dari bahasa atau istilah lokal yang merujuk pada profesi atau wilayah tempat mereka tinggal. Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa nama ini bisa terkait dengan istilah yang berarti penjaga ladang atau penggarap tanah yang mencerminkan mata pencaharian mereka yang terlibat dalam pertanian. Nama-nama suku seringkali berkaitan dengan profesi atau peran tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini, suku Kohar mungkin memiliki nama yang mencerminkan pekerjaan mereka atau keterkaitan mereka dengan tanah dan pertanian. Seiring berjalannya waktu, suku Kohar, seperti banyak suku lainnya di India, mulai mengalami perubahan sosial dan budaya. Dengan adanya program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, banyak anggota suku Kohar mulai mengakses pendidikan formal dan peluang ekonomi yang lebih luas, yang membantu mereka berkembang dalam berbagai bidang, seperti pertanian, perdagangan, dan sektor lainnya. Perubahan sosial ini, terutama dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam struktur masyarakat India secara keseluruhan.